Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu subtema 1 pembelajaran 3. Materi kita hari ini adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Tumbuhan di sekitar kita dapat berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa melalui perkawinan. Alat perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan berasal dari bagian-bagian tumbuhan induk. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kalau perkembangbiakan vegetatif alami itu perkembangbiakan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Sementara perkembangbiakan vegetatif buatan itu merupakan perkembangbiakan yang terjadi dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan yang pertama, tunas. Tunas merupakan anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Tunas dapat muncul dari akar, batang, dan daun pada tumbuhan yang telah tua. Nah, tumbuhan berkembang biak dengan tunas akar adalah cemara dan sukun. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas batang adalah pisang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas daun adalah cocor bebek. Yang kedua, spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora berbentuk seperti biji tetapi sangat halus. Spora terletak di dalam kotak spora yang disebut sporium. Spora yang sudah matang akan pecah sehingga spora dapat berterbangan dengan bantuan angin. Nah, jika spora jatuh di tempat yang lembab, spora akan berkecambah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Spora biasanya terdapat pada tumbuhan paku dan lumut. Yang ketiga, akar tinggal atau rizom. Akar tinggal disebut juga rizom atau rimpang. Nah, akar tinggal sebenarnya adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Pada beberapa tumbuhan, akar tinggal dapat menumbuhkan tunas. Jika ditanam di ruas-ruas, akar tinggal akan tumbuh menjadi calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal antara lain adalah seperti kunyit, temulawak, kencur, dan lengkuas. Yang keempat adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di bawah atau permukaan tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Nah, tunas baru tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan baru ini sudah memiliki akar sendiri, sehingga tidak bergantung lagi pada induknya. Geragi yang tumbuh di permukaan tanah terdapat pada stroberi. Geragi yang tumbuh di bawah tanah terdapat pada rumput teki. Nah, yang kelima adalah umbi. Umbi merupakan bagian batang yang menggembung di dalam tanah. Bagian yang menggembung berisi cadangan makanan sebagai nutrisi bagi calon tumbuhan baru. Ada tiga jenis umbi, yaitu umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Yang pertama, umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh menggembung di dalam tanah. Pada bagian permukaan umbi batang terdapat mata tunas. Nah, mata tunas ini akan tumbuh menjadi batang pada daun. Batang dan daun tersebut akan muncul di permukaan tanah. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang misalnya kentang dan ubi galar. Yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan bagian pelepah daun yang memiliki susunan berlapis-lapis. Nah, umbi lapis ini terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Pada bagian ketiak daun terdapat tunas. Tunas akan tumbuh membesar sehingga membentuk siung. Siung dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis misalnya bawang dan bunga bakung. Umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Jika umbi akar ditanam dengan pangkal batang, tunas akan tumbuh dari pangkal batang. Tunas tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar misalnya wortel dan ketela atau singkong. Nah, menentukan perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Manfaat perkembangbiakan secara vegetatif alami yang pertama adalah tumbuhan lebih cepat menghasilkan buah. Yang kedua, tumbuhan dapat dikembangbiakan tak perlu menunggu berbuah. Yang ketiga, dapat menghasilkan tumbuhan baru yang identik dengan induknya. Yang keempat, dapat membiarkan tumbuhan yang tidak menghasilkan buah atau biji. Di sini ada contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Ada yang vegetatif alami dan buatan. Kalau vegetatif buatan ada tunas, spora, stolon lagi, rizom, umbi batang, dan umbi lapis. Kalau buatan itu mencangkok, merunduk, menempel, stik, menyambung, dan kultur jaringan. Ini ada contoh-contohnya. Nah, perhatikan, amati gambar berikut ya. Di sini ada beberapa jenis tanaman. Terus, bagaimana dia cara berkembang biaknya? Perhatikan satu persatu gambar ini ya.